Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela Matlaul Hasanah dari kelas PBSI 4A Virtual dengan NIM P120230022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan pembelajaran bahasa berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran bahasa berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, langkah-langkahnya ataupun tahapan dalam pendekatan pembelajaran, kemudian peran seorang guru dalam pendekatan pembelajaran, kemudian ada klasifikasi, tujuan, beserta prinsip dalam pendekatan pembelajaran, dan yang terakhir ada contoh penerapan pendekatan pembelajaran bahasa dalam berdasarkan tujuan pembelajaran berbahasa. Nah, yang pertama kita awali dengan pengertian pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa ini adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan fungsi bahasa, sifat bahasa, dan juga pengajaran bahasa. Dalam pendekatan ini berfungsi sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses belajar mengajar bahasa. Kemudian ada ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran bahasa. Yang pertama, berfokuskan terhadap kompetensi pembelajaran bahasa, di mana pada pendekatan ini menekankan supaya para peserta didik dapat menggunakan bahasa secara efektif dan efisien dalam berbagai situasi komunikasi, baik itu komunikasi secara formal ataupun komunikasi secara non-formal. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Nah, pada pendekatan ini juga menekankan bahwa setiap siswa dapat menggunakan bahasa dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, ada pengembangan pembelajaran bahasa secara holistik. Pengembangan pembelajaran bahasa ini tidak hanya berfokuskan pada satu keterampilan berbahasa saja, melainkan mengembangkan seluruh keterampilan berbahasa, di mana kita tahu bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4 faktor utama. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Nah, keempat keterampilan tersebut akan dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran ini secara terintegrasi. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa secara alami dan bermakna. Nah, pembelajaran bahasa ini dirancang supaya para siswa bisa menggunakan bahasa tersebut secara alami dan juga bermakna. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah ataupun tahapan dalam pendekatan pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini kita dapat menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama kegiatan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan kita terapkan, metode pembelajarannya, serta merancang materi dan kegiatan pembelajaran. Untuk tahapan yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini kita dapat membangun konteks pembelajaran, membangun pengetahuan dan pemodelan teks, kemudian adanya penyampaian materi, adanya kegiatan belajar di dalam kelas, serta dapat diakhiri dengan pembuatan teks secara bersama-sama ataupun secara individu. Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini kita dapat melakukan penilaian, baik itu penilaian secara formatif ataupun penilaian secara sumatif. Serta selain melakukan penilaian dalam tahap evaluasi ini, kita dapat memberikan umpan balik ataupun feedback kepada peserta didik. Ada peran guru dalam pendekatan pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu sebagai perencana. Guru akan merencanakan materi pembelajaran yang telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian sebagai fasilitator. Nah, guru sebagai fasilitator akan memandu siswa dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru akan menyampaikan materi pembelajaran dan akan memandu siswa serta membimbing siswa secara penuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga sebagai penyampai pengetahuan dan pengalaman. Nah, guru akan menyampaikan pengetahuan terhadap siswanya tentang keterampilan berbahasa
serta akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan proses keterampilan berbahasa. Kemudian yang keempat yaitu sebagai motivator. Guru sebagai motivator akan menyajikan ataupun akan membuat suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan sehingga dapat memotivasi siswa ataupun mendorong siswa untuk belajar dengan baik dan efektif. Kemudian yang kelima yaitu sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator akan menilai kemajuan dan perkembangan siswa ataupun keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang ketujuh yaitu sebagai fasilitator komunikasi, di mana guru akan menciptakan kesempatan untuk para siswanya supaya bisa mempraktikkan bahasa dalam konteks yang bermakna. Kemudian sebagai yang kedelapan sebagai inisiator dan inovator, di mana guru akan terus berinovasi atau akan terus menciptakan hal yang baru dalam proses kegiatan pembelajaran, serta akan memakai pendekatan-pendekatan pembelajaran yang baru supaya kegiatan pembelajaran di dalam kelas tidak terkesan monoton. Kemudian yang kedelapan, guru sebagai director, di mana guru akan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kesembilan sebagai organisasi dan administrator, di mana guru berperan dalam mengelola dan menata. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi, tujuan, serta prinsip dari pendekatan pembelajaran bahasa. Yang pertama ada pendekatan komunikatif. Dalam pendekatan komunikatif ini, fokus utamanya yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Sedangkan tujuan dari pendekatan komunikatif yaitu membangun kemampuan peserta didik untuk menggunakan bahasa dalam komunikasi, baik itu secara lisan ataupun tulisan dalam situasi yang nyata. Sedangkan prinsip dalam pendekatan komunikatif ini, pembelajaran bahasa diarahkan pada penggunaan bahasa sebagai alat dalam komunikasi. Untuk yang kedua ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini fokus utamanya yaitu supaya siswa dapat menggunakan bahasa dengan tepat dan benar. Sedangkan tujuan dari pendekatan struktural ini yaitu membantu siswa menguasai kaidah-kaidah bahasa seperti tata bahasa, struktur kalimat, dan juga kosakata. Sedangkan prinsip dari pendekatan struktural ini menekankan pada penguasaan kaidah bahasa secara sistematis supaya siswa dapat menggunakan bahasa secara tepat dan benar. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran bahasa yang telah ditetapkan. Kemudian untuk tujuannya untuk memastikan pembelajaran terarah dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian untuk prinsipnya yaitu memastikan atau menekankan pada penggunaan bahasa secara kontekstual, fungsional, dan terpadu dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa. Untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan pendekatan pembelajaran bahasa berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa. Yang pertama, siswa akan terlibat dalam simulasi percakapan. Yang kedua, guru akan merancang pembelajaran yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang spesifik. Yang ketiga, pembelajaran akan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Dan yang keempat, guru akan menggunakan contoh-contoh ataupun kasus-kasus yang relevan. Baik, itulah mungkin materi yang dapat saya sampaikan mulai dari pengertian, ciri-ciri, langkah-langkah dan tahapan, kemudian ada peran guru, serta yang tadi terakhir ada contoh penerapannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.